20 nomor 13. Abang tunjukin aja, abang. Ini saya bisa tunjukin ya, makanya Anda buka kitab Anda. Jangan malas buka kitab Anda sendiri. Gimana sih kalian baca kitab kalian sendiri malas, itulah taunya ngotot aja, nggak mau belajar gitu. Tapi bukan malas abang, tetapi saya ini belajar kitab saya ini tidak pernah ada kata Tuhan Kristen hilang dicuri orang, itu tidak ada. Itu salah. Nah, sekarang kau yang baca bang ya. Ada. Kau yang baca nih, saya tunjukkan. Kau yang baca. 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 Baca dulu bang. Halo. Itu coba abang itu tuh. Bang, coba dibaca dulu. Dibaca dulu bang, dibaca dulu biar kita paham konteksnya. Coba. Abang ambil itu pena tuh abang ambil tuh pena tuh abang ambil. Nah, kata malaikat itu kepada ibu, mengapa engkau mencari jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia siapa yang nyolong Tuhan bang? Siapa tukang curi Tuhan di sini? Siapa yang tukang curi Tuhan di sini? Siapa? Hah? Waktu itu orang pakai ini, Tuhan itu udah bangkit. Bangkit, kata Maria dicuri. Bangkit atau dicuri? Kayak gimana? Oh, katanya tadi nggak ada Tuhan Kristen dicuri. Ternyata ada ayatnya. Ada Tuhan itu curi, Tuhan itu. Ya makanya Tuhanku telah diambil orang, kata Maria. Kalau Tuhan diambil orang tanpa izin berarti apa? Karena mereka tidak tahu, mereka pergi kan udah tidak ada, barangkali pikiran orang itu. Karena makanya saya bingungnya bang, kok Tuhan bisa dimaleng gitu loh. Saya bilang Tuhan dimaling. Iya, mayat Tuhan hilang kayak gimana? Tuhan bangkit bang. Nih coba bang, ada lagi ayat satunya nih bang, ya nih, ya. Tuhan saya itu bangkit, Tuhan saya itu hidup, Tuhan saya itu kekal. Nih bang, nih, ya, nih, ceritanya dari Lukas ya. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan bang, mayat Tuhan. Mayat Tuhan Yesus, mayat Tuhan hilang. Emang Tuhan bangkit. Itu kan Tuhan pertemukan menampakkan diri di ini murid-muridnya. Ya, gini yang saya ajak abang berpikir itu. Ya itu kan bang, gini. Masa lu pakai Gini. Bang, lu masih kita murah. Gini. Saya ngajak abang berpikir, apakah Tuhan bisa jadi mayat, bang? Bang, dengar saya ngomong dulu. Tuhan Yesus itu dia turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga dia bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya nggak urusin itu. Saya nggak urusin itu. Yang saya pertanyakan dengan abang ini satu ya. Berakhirnya nanti kamu juga dihakimi oleh dia. Kamu juga nanti dihakimi. Kalau kamu yang tidak percaya sama dia, itulah kamu di neraka. Bang, oke, ya, Yesus, itu nanti kita urus nanti. Saya bertanya dari depan dulu tadi. Ya. Bentar, kita bahas itu nanti di belakang ya. Saya berbalik dulu ke pertanyaan awal saya, Bang. Bang, saya bertanya dulu sesuai pertanyaan saya di awal. Ya. Orang Kristen Bang, udah yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan kami dan kami sujud sembah, dan udah kamu mau ngomong sampai model apapun juga tetap percaya sama Yesus. Udah? Iya. Nah, gini Bang, saya bertanya di awal, saya ngajak berpikir, ya.
Bang, apakah Tuhan itu bisa jadi mayat? Saya minta tolong abang jawab. Apakah Tuhan itu bisa jadi mayat? Nebus dosa kita, Bang. Tuhan bisa jadi mayat. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula, Bang. Bang, apakah Tuhan bisa jadi mayat? Sekarang saya tanya. Nanya pula. Saya yang nanya abang, ya. Saya nanya abang, saya pengen tahu jawabannya, Bang. Ya, apakah Tuhan bisa jadi mayat? Ya memang dia jadi mayat, tetapi Bang 3 hari lagi dia jadi mayat. Abang penyembah mayat. Ini kasih bang, nanti kasih tahu ke Edis ya. Kalian itu penyembah mayat gitu ya. Ada, Bang. Dasar bisa jadi mayat. Iya, Tuhan bisa jadi mayat. Bangkit pada hari yang ketiga, bangkit naik ke surga, apa? Ya itu kan terserah Bang. Saya tanya baik, kamu. Kalau abang mengatakan dia duduk di sebelah kanan Bapak ya tadi ya. Saya tanya dulu, abang. Abang ini selama hidup ini abang apa yang abang buat? Mujizat apa yang abang buat? Mujizat apa? Enggak ada, saya bukan nabi. Nah, itu berarti sudah saya bukan nabi. Bukan nabi saya, bukan nabi. Yang bermukjizat itu hanya nabi, bukan saya bukan nabi. Yesus itu banyak buat. Yesus itulah banyak buat mujizat. Kamu apa? Saya tanya kamu apa? Lu apa? Syukran, jazakallah ya. Mujizat apa yang lu buat? Bang Lingga. Syukron, Mbak Ciknor. Bang, macet Bang, ente macet itu. Macet, mayat Tuhan macet. Bang, yang kamu buat? Bang, macet Bang. Bang, macet Bang. Oh, abang macet. Bang, macet abangnya ini. Aduh. Macet. Iya, tapi terjawab sih ya. Tuhan bisa jadi mayat. Tuhan bisa jadi mayat, baru tahu saya. Aneh-aneh rupanya ya kalian ini. Dasar Tuhan bisa jadi mayat. Na'udzubillahi min dzalik dengan ajaran satu ini. Dasar ya teman-teman, Tuhan kok bisa jadi mayat ya? Aduh. Aneh kalaunya Tuhan jadi mayat. Teman-teman semuanya, saya naikin lagi satu ya sebentar. Tunggu ya. Nah, kita cari yang Kristen. Ntar Dekian Patoton seri Siregar. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustaz. Selamat malam. Islam Kristen, Bang? Malam Pak Ustaz. Islam, malam. Bang. Oh, Islam. Ya udah. Abang, kita cari Kristen dulu ya, jangan buang-buang durasi ya. Oke Bang. Ada yang mau disampaikan nih, Bang? Nah, yang mau disampaikan itu loh, Bang. Di grup sebelah tuh, Edis TV. Blokir aja, udah beres gitu. Ya. Kayaknya terlalu merendahkan kali komen-komennya gitu. Ya, biarin aja, diblokir aja, ngapain juga nonton dia. Oke? Diblokir. Aman. Oke. Ya, saya gantikan dulu, Bang ya. Assalamualaikum. Ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain nonton ke Edis ya? Blokir, beres. Kan gitu.
Aduh, 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 aduh. Mayat Tuhan. Mayat Tuhan. Ya, baru dengar saya mayat Tuhan. Halo, selamat malam. Malam. Kristen bang. Ya, Open cam dulu lah. nggak usah lah. Ya kalau nggak usah juga kita diskusi ya, nanti aja ya. Udah turun dulu abang ya di bawah ya. Kalau nggak usah open cam ya, nggak usah juga kita diskusi, turun aja dulu di bawah ya. Oke. Halo, selamat malam. Elpa Simatupang, selamat malam. Selamat malam. Turun lagi, oke. Halo, selamat malam. Malam bang. Islam Kristen bang. Malam. Bang, Malam. abang Islam atau Kristen? Katolik saya. No, Katolik. Open cam dulu lah bang. Mau ngapain? Nah, kalau mau diskusi open cam. Mau ngapain? Iya, kalau mau diskusi open cam, abang ngapain mau naik? Salah room ini kayaknya nih. Oke. Oh ya udah, salah room saya turunkan dulu ya. Mana yang Kristennya? Yang Kristen mana? Yang Kristen, ayo. Yang Kristen mana? Yang Kristen. Yang Kristen. Ayo. Bentar-bentar ya teman-teman, saya carikan dulu ya. Banyak banget di bawah masalahnya. Ya. Yang Kristen, coba ini. Banyak kali di bawah itu. Saya nggak tahu yang mana yang Islam, yang mana yang Kristen. Nggak ada labelnya. Halo, selamat malam bang. Malam-malam Pak Ustaz, malam. Nah, Islam Kristen bang. Katolik kita bang. Oh, Katolik. Open cam dulu lah. Oh, tunggu sebentar ya bang. Oh. Sama. Oke, malam bang ya. Ngerokok kena bang, nanti kena di TikTok aturannya nggak boleh ngerokok bang kalau open cam. Nanti kalau ada Oh, pelanggaran iya, bang ya, masalah. kalau ada pelanggaran abang turun dulu, nanti saya naikin lagi, oke? Oke. Oke, Nah, Bang. sekarang abang orang Katolik, abang mau bertanya atau mau saya tanya? Tergantung abang aja lah. Nah, abang tujuannya Ustaz. naik untuk apa coba? Tujuannya kita cuma baca topik ini ya bang. Iya bang, tadi Abang bisa pas topik Iya, gitu ya. karena saya mau bertanya sama Kristen bang, di kitab Kristen kenapa Tuhannya hilang dicuri gitu? Mayat Tuhan dicuri orang, itu kenapa? Oh iya. Mbak, maksudnya kata curinya ambil dari mana? Kata curinya. Nih Yohanes 20 nomor 13. Ya sudah Nih, baca, ya. cuma enggak ada kata curi. Bukan dicuri tapi diambil ya. Sudah. Tuhanku telah diambil orang ya. Tuh.
Kalau diambil orang tanpa izin apa namanya, Bang? Itu kan diambil itu bisa. Iya, diambil tanpa izin, Bisa Bang. dikatakan Diambil diambil. tanpa izin apa namanya, Bang? Itu kita logika sudah ya Pak Ustadz. Itu di luar. Ya iya, di luar logika. Alkitab. Tuhanku telah diambil orang. Kalau diambil orang tanpa izin namanya di Itu kan Pak Ustadz yang kita omong ini kan di Alkitab. ya ini di Alkitab, Bang. Apalagi nih yang kita ngomong ini di Alkitab. Tuhanku telah diambil orang. Kalaunya diambil tanpa izin itu apa namanya? Diambil tanpa izin. Ah. Itu kan diangkat bukan diambil. Ini diambil ya, jangan ubah-ubah kitab abang sendiri lah. Ini bukan diangkat, tapi diambil. Aduh. Jangan diubah-ubah kitabnya. Tulisannya diambil, bukan diangkat. Baru oke. Yang mana Abang mau kasih perjelaskan lagi? Apa Tuhanku yang Abang telah maksudnya? diambil orang. Kalau diambil namanya Ini kan Apa? Tuhan kami itu diangkat, diambil. mana, Bukan Bang? itu Di topinya, sini Kak. kagak ada Tuhan diangkat, tulisannya jangan diubah-ubah kitab Anda ah. Justru Apa Bang ini tulisannya diambil tulisannya. Anda mau ubah kitab Anda sendiri? Atau gimana? Anda mau revisi kitab Anda sendiri atau kayak gimana ini, justru itu apa yang membuat kami punya Alkitab ini kok bisa kata curi, itu yang dipermasalahkan. Bang, di Alkitab Tuhanku curinya. telah diambil orang. Namanya diambil orang tanpa izin, namanya Mana tanpa izinnya? Kan mana ada izinnya? Enggak, di situ Dan ada tertulis Anda mencari tanpa izin, Anda mencari tanpa izinnya, saya cari mana izinnya. Ayo. Kalaunya ada izin, Bang ya, kalaunya ada izin kagak mungkin Maria ini ribut nyari mayat Tuhan, nggak mungkin. Coba Pak Ustadz baca di mana? Yang Pak Ustadz taksirkan begitu di mana? Di Alkitab apa? Nama apa? Ayat berapa? Hingga Yohanes 20 tadi. 20 nomor 13. Buka aja 20 kitabnya ya. di situ. Ini satu lagi, Bang. kita buka Ya. ya. Bang, satu lagi ya. Nih, sama Yohanes Lukas berapa? 24 nih. Ya. Lukas 24 nomor 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya, mayat Tuhan. Oke? Jadi di sini, Bang, ya dari dua cerita kitab Anda, di sini mayat Tuhan hilang, dicolong gitu, digondol. Dicolong. Iya, mayat Tuhan dicolong. Apa siapa? Makanya siapa yang tukang colong? Siapa tukang ambil mayat Enggak, Tuhan? kata Siapa siapa? yang nyolong? Siapa? Enggak, yang bilang colong siapa? Itu aja. Ya, yang bilang kitab colong Anda. Aduh. Kitab Anda yang bilang dicolong. Aduh. Nih. Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang. Kalau diambil orang namanya? Dicuri. Dicuri berarti ada mencuri, ada pencurinya ya kan? Iya, makanya kita tanyakan siapa yang tukang curinya, tukang colongnya siapa? Dicuri. Oke. Aduh. Bilang dicuri ya kan? Pak Ustadz bilang dicuri.
Kalau dicuri berarti ada pencuri. Apakah Pak Ustadz tahu pencurinya siapa? Iya betul, siapa tukang pencuri? Siapa pencurinya? Saya akui. Gini aja Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz, statementnya Pak Ustadz ini kan dicuri ya kan? Dicuri. Hilang dicuri berarti ada pencurinya, ada seseorang yang mengambil. Seseorang itu siapa? Ya itu yang mau saya tanya. Itu yang mau saya tanyakan ke Kristen, siapa ya tukang curi Tuhan? Siapa tukang curi Tuhan? Nah, di Kristen enggak ada. Itu yang mau saya tanya sama abang. Siapa yang mencuri mayat Tuhan? Siapa? Saya yang mau bertanya itu, abang nanya ke saya. Aneh-aneh aja. Yang tertulis di kitab Anda. Begini aja Pak Ustadz. Biar oke lah kalau dicuri, ini kan statementnya Pak Ustadz, dicuri ya kan. Kita bukan statement, pertanyaan saya. Tuhan Kristen dicuri, tanda tanya gitu. Oke, Tuhan Kristen hilang dicuri, lalu tanda tanya. Berdasarkan apa saya bertanya itu? Berdasarkan Yohanes 20 nomor 13. Tuhanku telah diambil orang. Di sini ada yang namanya Maria kehilangan Tuhannya gitu ya, kehilangan mayat Tuhan dia. Oke. Pak Ustadz ambil di Yohanes berapa? Yohanes 20 nomor 13. Yohanes 20 nomor 13 sama Lukas 24 nomor 3. Nih. Lukas 24 nomor 3 juga. Yohanes 20 nomor 13. Yohanes 13. Okay. Sama nih satu nih. Kalau ya. versi yang lain ya. Nah, satu-satu aja. Satu-satu aja nah, Pak Ustadz. Oke. Coba yang Pak Ustadz tahu Yohanes bab 20 ayat 13 itu bagaimana? Karena Pak Ustadz itu kan di Google, bukan di kita punya Alkitab. Ya. Di kitab di kitab Anda, bukan di Google. Aduh, di kitab Anda, bukan di Google. Itu. Kan kata-kata Google itu kan bukan pakai Google, ini pakai kitab Anda. Aduh. Ini bukan pakai Google, saya Pak, pakai kitab Anda, aplikasi Alkitab dari Kristen. Saya pakai aplikasi dari Kristen Alkitab. Ini kan ini ada juga bukunya. Ini dengan ini ya sama. Makanya saya lebih simpel buka di sini. Oke, kita baca. Coba Pak Ustadz baca, lihat di sini. Apakah benar? Kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Oke? Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Pertanyaan saya, siapa yang nyolong Tuhannya Maria? Siapa yang? Itu. Siapa yang nyolong Tuhannya Kristen? Mayat Tuhannya diambil. Siapa pencurinya? Oh, itu yang Pak Ustadz pertanyakan ya. Oke. Itu kan kata curi yang kita petik sekarang, kata curi ya kan. Yang kita petik sekarang kan kata curi. Oke. Kata curi berarti ada pencuri, ada seseorang. Iya. Pencuri itu ada seseorang. Ada seorang pencuri, ya, betul. Ya, oke. Dan di sini tidak diterangkan itu siapa pencurinya. Tidak diterangkan. Ya udahlah kalau kayak gitu. Kalau menurut Anda tidak diterangkan, ya. Tidak diterangkan ya. Memang tidak dicuri. Hah? Memang nggak dicuri. Lalu kenapa kalau nggak dicuri? Kalau nggak dicuri, kenapa Maria ribut nyari coba? Itu kan hanya pertanyaan malaikat.
terhadap Wah. Maria. Gini, Maria menjawab, kalaunya dia tidak hilang dicuri, nggak mungkin dia itu, Bang ya, Maria itu ribut nyari gitu. karena Maria tuh di luar dari kuburnya Yesus itu. Dia datang ke situ, Yesusnya sudah bangkit, ya kan? Coba Di Anda situ ada- dilihat di cerita lainnya. Di Lukas 24 nomor 3 coba. Kenapa dilempar-lempar lagi? Lukas lagi kita buka. Iya, itu cerita yang sama. Lukas 24 nomor 3 itu cerita yang sama. Sama aja dia sama Yohanes bab 13 20 ayat 20. Makanya di sini di Lukas ini, Bang ya. Nih. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bang, nih. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Gitu. Itu kan sama aja sama Yohanes tadi, tapi kan poster. Iya, makanya ini versi Lukasnya. Iya, enggak, Pak Ustadz hanya petik ayat 3 ya kan? Ayat 3, ayat 4 ke bawah Pak Ustadz udah baca. Udah baca saya ini tentang kebangkitan Yesus, tahu. Kalian pikir saya nggak baca kitab kalian? Bacalah semuanya. Iya. Nah, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka pemakai pakaian berkilau. Mereka sangat ketakutan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati?" Kan gitu. Ada 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan ya, yang berkilau-kilauan mempertanyakan mereka balik, "Ngapain kau nyari mayat Tuhan?" katanya. Ayo, ceritanya kan mayat Tuhan yang hilang. Iya. Sudah apa yang Pak Ustadz jelas sudah? Udah. Sudahkah? Atau aku lanjut? Udah. Aku dengar Pak Ustadz. Ya, Anda jawablah, tanggapilah. Ini mayat Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Oke. Itu kan kata-katanya Ibu Maria. Ibu Maria yang berkata begitu ya kan. Tapi ada malaikat yang berdiri. Malaikat itu yang tahu. Malaikat itu yang bertanya kepada Ibu Maria. Kenapa Ibu Maria bingung-bingung? Nah, baru Maria jawab, itu betul. yang terbaca ya kan. Nah, memang betul. Baru disitulah dan bawa ke relasinya, sambungannya kan ada di situ nanti. Di situ ada Lukas bab ayat 50, kenaikan Yesus ya kan, di situ ada sambungannya Pak Ustadz. Iya, makanya kan Maria aja Bang di Lukas itu dia mencari mayat Tuhan, mayat Tuhannya dicolong gitu. Itu sampai dia nanya sama malaikat itu. tadi Makanya Maria sampai nanya sama malaikat, "Mana mayat Tuhan, kemana mayat Tuhan?" Nah, maksudnya kan Pak Ustadz kasih kesempatan aku mau menjelaskan. Iya, ya, silakan dijelaskan. Ya, Ustadz aja lah dulu. Silakan dijelaskan Bang. Justru itu aku bilang tadi. Di situ kan ada sambungannya. Pak Ustadz kan hanya petik itu aja. Tapi ada sambungannya. Dia akan menampakkan dirinya. Lalu dia sudah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Di situ ada kenaikan Yesus bab 50 ada di situ ya. Yesus menampakkan dirinya di jalan ke Emmaus. Itu kan Yesus sesudah kata Pak Ustadz ya, kata Pak Ustadz kan dicuri. Sesudah Yesus naik bangkit, itu dia akan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia tuh ada.
Kenapa Ibu Maria tanya begitu? Jadi Tuhannya, mayat Tuhan tadi nggak ada yang gondol gitu, nggak ada yang nyuri. Nggak ada, karena dia diangkat. Diangkat. Iya, dia diangkat ke surga. Dia Diangkat naik ke surga. Pak, setelah Yesus itu disalib, dikubur, dia itu hilang. Ya, Maria ribut gitu. Itu belum diangkat. Yesus Maria makan ikan goreng dulu. Maria Dia menemui murid-muridnya makan ikan goreng dulu dia. Jangan kata bilang Ibu Maria ribut, Pak Ustadz. Mana? Lah dia yang nyari sampai nanya sama malaikat gimana sih? Kalaunya tidak dicuri, Ibu Maria nggak bakalan nyari. Dia Aduh. Dia kan lihat tuanya Hah? Ustadz. Enggak, di situ kan Ibu Maria kan bertanya. Macet lagi gak abangnya ini? Ibu Maria kan bertanya. Kenapa Ibu Maria? Ya. Kalau bukan Ibu Maria kan bertanya, bertanya pada siapa? Kalau bukan pada malaikat. Ya, pada malaikat. Cuma malaikat. Malaikat itulah yang tahu kalau dia tuh diangkat, dia akan bangkit. Yang angkat siapa? Bangkit, diangkat. Kalau Ya, yang Tuhan membangkitkan diangkat, siapa? itu sama aja Tuhan bangkit. Bangkit dari alam maut dulu. Iya, yang membangkitkan Tuhan Anda siapa? Kepercayaan kita. Yang membangkitkan Tuhan Anda siapa? Maksudnya, karena dia itu Yang kan sudah membangkitkan Tuhan. Yesus siapa? Yang membangkitkan Tuhan itu? Dia Tuhan. Tuhan dia sendiri yang bangkit. Hah? Masa mau suruh orang sih bangkit? Ustaz juga. Bangkit sendiri. Tidak sesuai pula dengan kitabnya bangkit sendiri Dia itu dibangkitkan, Bapak. Dia kan Tuhan. Dia kan Tuhan. Dia itu dibangkitkan. Ya makanya saya tanya, kalau dia Tuhan, siapa yang membangkitkan Tuhan Anda? Nah, tadi kan aku kan sudah jelas. Kalau kan Pak Ustadz katanya nggak dibangkitkan siapa? Aku kan dia sendiri bangkit. Kalau Pak Ustadz mau dipertanyakan lagi, oke silakan. Iya, siapa yang membangkitkan Tuhan Anda? Kita nggak butuh kepercayaan Pak Ustadz. Kita cuma Iya, memang saya hanya nanya aja gitu. Siapa yang membangkitkan Tuhan Anda? Yang membangkitkan Tuhan Anda dalam kubur dia sendiri, karena siapa? dia adalah Tuhan. Nggak ada. Dia Bang, adalah coba Tuhan. nih. Kau Dia baca ya, Bang. kau baca. Dah. Ahli-ahli nih, lalu dibunuh baca. dan dibangkitkan Itu pada mana? hari Di mana? ketiga. Tunjukkan dulu, tunjukkan dulu. Nih. Matius 16:21. Ya. Matius 16:21. Terus 16:21. Matius. Oke. Matius. Sejak Sabar. waktu itu Yesus mulai menyatakan Sabar. kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Tuhan? Itu ya pertanyaannya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak. Itu kan Ustaz. Halo. Oke. Ini di Matius 21 ya. Halo Pak Ustadz. Siapa Bang? Halo Pak Ustadz. Ya, siapa yang membangkitkan Tuhan? Oke, kita coba
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oke. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Tuhan Anda? Itu yang saya tanya. Siapa yang membangkitkan Tuhan? Kok ada yang lebih hebat dari Tuhan gitu ya? Ada yang membangkitkan Tuhan, teman-teman. Jangan-jangan Edis TV ini yang membangkitkan Tuhan. Gitu. Bawa nama orang nggak boleh. Oh ya iya, saya nanya aja bang, siapa yang membangkitkan Tuhan? Itu yang saya tanya dari tadi. Itu kan ajaran Islam begitu. Ajaran Islam begitu kan, dibawa-bawa nama. Saya bertanya, siapa yang membangkitkan Kan Tuhan? berdebat aku sama Pak Ustadz. Ya justru itu kenapa harus bawa nama orang, kan udah bagus. Aku nggak mau Kan saya menduga saja, menduga Edis TV yang membangkitkan Tuhan. Gimana sih? Siapa tahu Edis TV ada saat itu, kan gitu. Ya silakan dijelaskan, nggak usah ke-trigger dengan itu. Silakan, jelaskan kepada saya siapa yang membangkitkan Tuhan Anda. Silakan. Siapa yang membangkitkan Tuhan? Oke. Matius sejak waktu itu Yesus mulai. Oke. Ini kan sebelum dia mati di kayu salib ya, yang Matius ini kan sebelum dia mati di kayu salib, dan dia sudah tahu kalau dia nanti di Lukas, di Injil Lukas yang tadi dia akan mati ya kan. Nah, itu dia sudah tahu itu. Yang Injil Matius itu kan dia sudah tahu, yang Paulus tanya tadi itu kan belum terjadi hari kebangkitan. Dia udah tahu, katanya dia akan menderita lalu dibunuh. Udah tahu kan kata Yesusnya kayak gitu. Lalu kata Yesus dia akan dibangkitkan. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Tuhan Anda? Justru itu Pak Ustadz. Kenapa dia sudah tahu? Karena dia adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang maha kuasa. Dia sudah tahu dia akan bangkit di hari ketiga. Bang, ya kan? Di hari ketiga dia sudah tahu dia akan dibangkitkan di hari ketiga. Dia udah tahu akan dibangkitkan di hari ketiga. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Tuhan? Gitu. Loh, kok bangkit sendiri? Dibangkitkan itu berarti ada yang membangkitkan, Bang. Gimana sih dibangkitkan? Dia dibangkitkan. Itulah Tuhan kepercayaan. Dia itu dibangkitkan. Dan kami begitu aja. Loh. Iya, itu kan kepercayaan Anda. Seharusnya kan bertanggung jawab untuk menjelaskan kan, karena tertulis dia itu dibangkitkan. Berarti apakah ada yang lebih hebat dari Tuhan Anda gitu? Oke, aku jawab ya. Aku jawab. Dia bangkit sendiri karena dia adalah Tuhan. Itu aja. Titik. Sudah. Jadi salah tulisan tadi, dibangkitkan itu salah. Saya atau enggak? Itu Pak Ustadz ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi yang saya tunjukkan tadi salah itu tulisannya. Hah? Maksudnya? Berarti kitab Anda ini salah tadi. Nih, kitab Anda ini salah, gitu. Apanya? Nih, nggak ada Alkitab kami yang salah. Itu dibangkitkan. Dia bukan bangkit sendiri, tapi dibangkitkan. Itu kan kata sambutannya, Pak Ustadz. Jangan kata sambutan apa? Dibangkitkan. Bukan bangkit sendiri dia, tapi dibangkitkan. Lalu masa coba Pak Ustadz baca bagus. Kalau nggak ada dinya, berarti bangkitkan.
Itu kan ini kan kata sambutan, sambut. Dibangkitkan. Pak Ustadz Kalau harus tahu bagaimana. dibangkitkan, Bang, berarti Bangkitkan itu kata dasarnya apa? Coba Pak Ustadz bangkit. lihat dulu. Bangkit. Oke, dibangkit. Coba dipotong kan sama kan tidak ada kata sambutannya. Ini kata sambung, makanya ada kata di dan kan di belakang ini ada yang mengerjakan bangkit. Oke? Ada yang mengerjakan Bukan kebangkitan soal- itu. Siapa yang membangkitkan? Atas kita punya dari atas yang kita lanjutkan kata-katanya. Kok macet, bilang aku macet. Komen ini mati kan? Ya iya, dibangkitkan. Siapa yang tukang bangkitkan? Kan dah seru kita sambil. Bang, saya nanya aja, siapa yang tukang bangkitkan kata Tuhan? sambutan, Siapa? huruf sambutan. Apa sih huruf sambutan? Aduh. Itu di mana? Ini Bang, kalaunya kok imbuhan di, berarti ada pelaku yang melakukan. Dipukul. Siapa yang memukul? Ada pelaku yang memukul. Dibangkitkan. Tuhannya dibangkitkan. Ada yang melakukan pembangkitan Tuhan. Ada yang membangkitkan Tuhan. Siapa yang membangkitkan Tuhan? Itulah Tuhan. Tuhan itu dialah sendiri. Itu kepercayaan kami. Kalau Pak Ustadz mau Aduh, kita kacau. lagi, apalagi mau dipertanyakan, silakan macet. Macet ya, nggak ada jawaban. Jadi ada yang lebih hebat dari Tuhan Anda gitu. Karena dia adalah Tuhan sendiri, dia adalah Tritunggal. Tuhan Yesus kami itu adalah Tuhannya dia sendiri. Itu aja intinya. Aduh, Bang. Itu macet juga. Berarti Bang, konsep Kristen ini ya kagak bisa diimani berarti. Gitu aja intinya. Kacau memang ya, bangkit sendiri, mana ada bangkit sendiri ya. Orang kosakatanya dibangkitkan. Iya, karena dia adalah Tuhan. Kan di situ kan justru, coba Pak Ustadz, iya oke dibangkitkan. Aku kan bilang ke Tuhan itu adalah Maha Kuasa segala-segalanya, ya kan? Dan di topiknya Pak Ustadz sekarang adalah Tuhan, ya kan? Justru itu aku bilang kami punya Tuhan Yesus dibangkitkan. Halo? Dia yang bangkit sendiri, Pak Ustadz. Nggak mungkin kalau dia bangkit sendiri, pasti tulisannya dia bangkit gitu. Dia bangkit sendiri.